حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ini masih pembahasan sekarang yang ke-10 kah? 10. Baik. Al-ashiran yang ke-10 dari prinsip-prinsip dalam masalah asma wa sifat. Idza kanatis sifatu munqasimatan ila kamalin wa naqas. Kalau sifat itu terbagi menjadi sifat kesempurnaan dan kekurangan, yaitu salah satu sifat itu ternyata mengandung dua makna dari sisi pemahaman manusia secara umum, lam tadkhul bi mutlaqiha fi asma'ihi subhanah. Maka dia secara totalnya tidak dimasukkan ke dalam nama-nama Allah subhanah. Bal yutlaqu alaihi minha kamaluha. Tetapi diitlakkan untuk Allah, yaitu disebutkan untuk Allah di bagian yang sempurnanya saja, makna yang sempurna. Seperti apa? Al-murid. Jadi sifat iradah. Iradah terbagi dua. Mungkin iradah yang baik, mungkin iradah yang jelek. Maka tidak mungkin dan tidak boleh kita menamakan Allah dengan apa? Al-murid. Dari sisi penamaan itu tidak boleh. Karena dia memiliki apa? Memiliki kemungkinan jelek, juga memiliki kemungkinan baik. Maka kalaupun kita itlakkan untuk Allah, kita sebutkan untuk Allah, maka itu sekedar apa? Sekedar sifat di bagian yang baiknya. Wallahu, ini ayatnya adalah fa'alul lima yurid. Wallahu yaf'alu ma yurid, atau ayat-ayat yang lain yang terkait dengan iradah. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu, dan seterusnya. Jadi boleh kita mensifati Allah dengan iradah, tapi bukan nama. Juga apa? As-sani', yaitu yang membuat. Karena apa? Makna as-sani' dia boleh jadi mengandung sesuatu yang baik, boleh jadi dia itu mengandung makna yang jelek, masalah sina'ah. Beda dengan apa? Al-khaliq, ini adalah bagus. Fa inna hadhil alfat la tadkhulu fi asma'ih. Karena lafaz-lafaz ini tidak masuk di dalam nama Allah, tapi sekedar apa? Sifat. Fa inna sana' wal iradah, karena sana' yaitu pembuatan, atau iradah juga keinginan, munqasimatun ila mahmudin wa madmum, terbagi menjadi apa? Yang terbaik, terpuji dan tercela. Baik, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Khalqu Af'alil Ibad, dan juga apa? Dalam Musnad Imam Ahmad, wallahu khaliqu kulla sani'in wa sun'atah. Bukan sani'u kulla sani', tapi khaliqu. Untuk sani' ini Allah Ta'ala berikan untuk makhluk, dikasih nama dengan sani'. Tapi untuk Allah Ta'ala, Allah menamakan dirinya sebagai khaliq. Allah menciptakan setiap pembuat dan apa yang dia perbuat. Al-hadiyah asyar. Nal ikhbari anhu, tertulis di sini akhbar, tapi yang benar ikhbar. Kembali ke fiil. Masdarnya kembali ke fiil, bukan jamak dari khabar. Bil fi'li muqayyadan an yushtaqqa lahu minhu ismun mutlaq. Tidaklah mengharuskan kalau Allah Ta'ala dikabarkan dengan suatu fi'il yang terkait, fi'il yang terikat dengan sesuatu, untuk kita membuat pecahan dari fi'il tadi bagi Allah suatu isim yang mutlak. Seperti tadi itu. Masalah apa? Masalah ini iradah. Karena iradah Allah itu terkait, yaitu iradah yang baik. Maka tidak boleh kita namakan Allah sebagai al-murid. Wa qad ghalata atau wa qad ghalita man ja'ala min asma'ihi al-makir. Memang ini jelas nama yang jelek kesannya. Dan telah keliru orang yang menjadikan termasuk dari nama Allah adalah al-makir. Sebagian Hanabilah mereka menjadikan seluruh apa itu? Hanabilah dan Malikiyah menjadikan seluruh perbuatan Allah itu diambil darinya nama. Maka itu tidak betul. Al-makir yang suka membuat makar, ini tentunya jelek. Al-fatin, suka membuat fitnah. Al-mudil, yang menyesatkan. Nah, ini jelas bukan nama yang baik. Ini bukan pujian semacam ini. Walaupun Allah punya sifat
itu, tetapi sifatnya adalah terkait dengan sesuatu yang apa? Yang sesuai. Mudil yudillu, siapa yang dia kehendaki dari orang yang memang berhak mendapatkan itu. Juga apa? Al-makir, yaitu apa? Al-makar, yaitu Allah Ta'ala membuat makar untuk orang yang memang berhak mendapatkan makar itu. Mungkin dari sisi pembalasan karena dia membuat makar, wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlih, dan tidaklah makar yang jelek itu menimpa kecuali pelakunya sendiri, atau dari sisi Allah membuat makar untuk orang-orang yang di hatinya ada penyelewengan. Maka sekedar apa? Sekedar sifat dan fi'il, bukan sampai menjadi nama. Ta'alallahu an qaulihim, maha tinggi Allah terhadap ucapan mereka. Summa annahu ala fahmi hadzal ghalid, kemudian berdasarkan pemahaman orang yang keliru ini nanti, an yaj'ala min asma'ihi, dia akan menjadikan bagian dari nama Allah apa? Al-Ja'i, yang datang. Al-Ghadban, ini memang tentunya tidak sesuai untuk pujian Allah. Al-Ghadban, yang suka marah, ini bukan nama yang bagus. Bahkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim. Wa nahwi dzalika minal asma, dan nama-nama yang semacam itu allati utliqat alaihi af'aluha, yang fi'il-fi'ilnya itu memang dinisbatkan kepada Allah. Allah Ta'ala yang dhab, memang Allah Ta'ala juga punya sifat itu, tapi diletakkan pada waktunya dan tempatnya. Wa hadza la yaquluhu muslimun wala aqil, dan ini tidak diucapkan oleh seorang muslim ataupun orang yang berakal, walaupun kenyataannya ada sebagaimana kita nukilkan, kita dapati dari sebagian ulama Hanabilah dan Malikiyah, tapi mereka keliru dalam ijtihadnya dan tidak meniatkan yang jelek mereka tentunya, insyaallah. Intaha min kalam Ibnul Qayyim mulakhasa, selesai dari kalam Ibnul Qayyim secara ringkas, dan ini kita ambil dari Thariqul Hijratain yang pertama, muka surat 486. Ada yang lebih panjang, tapi kita letakkan pada tempatnya insyaallah pada As-Saniya Asyar, yang ke-12, al-asma'u was sifatul lati tusta'malu fi haqqil khaliqi wal makhluk, nama-nama dan sifat yang digunakan pada haknya Allah sang pencipta dan makhluk juga, nama asma yang mustarakah. Kal ilm, sifatul ilm, namanya adalah al-alim, Allah Ta'ala alim, Allah Ta'ala juga al-alim, Allah Ta'ala juga alam. Makhluk juga disifati dengan apa? Dikasih nama dengan hadza rajul alim, atau apa? Hadza rajul allamah, dan sebagainya. Tetapi dan seterusnya nanti. Wal qudrah, ini juga sifat mustarakah dan nanti menjadi nama yang mustarak juga. Kemudian as-sama wal basar wa nahwi dzalik, dan yang selain itu, semacam itu, hiya haqiqatun fil khaliq wal makhluk, dia itu hakikat pada Allah dan juga pada makhluknya. Hakikatnya tetapi berbeda-beda sesuai dengan idhofahnya. Ketika nama tersebut dinisbatkan kepada Allah, tentunya hakikatnya adalah yang benar-benar sempurna. Maha mendengar, maha melihat dengan sempurna. Makhluk juga dinamai dengan itu. Dia adalah orang yang mendengar, dia adalah orang yang melihat, tetapi hakikatnya beda. Sesuai dengan apa? Hakikat sesuai dengan kondisi zatnya makhluk. Kita punya penglihatan, tapi penglihatan kita ini sangat lemah. Bahkan apa? Terpaksa harus pakai kacamata. Terpaksa untuk melihat benda yang kecil harus memakai mikroskop. Ternyata dhaif sekali kita ini. Begitu dihalangi dinding sudah tak mampu untuk melihat, kecuali harus pakai alat yang sangat mahal. Sementara penglihatan Allah itu menembus segalanya. Khilafan lil Jahmiyah, berbeda dengan pendapat orang-orang Jahmiyah yang mengatakan nama untuk makhluk ini hakiki, untuk Allah ini sekedar apa? Sekedar majazi, sekedar isti'arah kata mereka. Pinjaman. Ini nama makhluk, tapi Allah pinjam nama kita. Ini asal aja. Siapa pemiliknya? Terbalik-balik. Baik. Dan kalam ini yang ke-12 ini diambil dari As-Sawa'iqul Mursalah, Ibnul Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah yang kedua, muka surat 331. Qala Ibnul Qayyim, kesimpulannya, wa hadza qaulu ammatil uqala wa huwa shawab. Dan ini adalah pendapat seluruh atau hampir seluruh orang yang berakal, dan inilah yang benar. Baik. As-salisa asyar yang ke-13, asma'ullahi wa sifatuhu min qabilil muhkam wa laysat minal mutasyabih. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu adalah dari bidang apa? Yang muhkam, yaitu
sesuatu dalil yang jelas, bukan yang samar-samar. Al-Ali jelas kita tahu, yaitu yang maha tinggi. Ini bukan samar-samar lagi. Bukan dari sisi mutasyabih yang dalil yang masih samar-samar. Jelas kita paham maknanya. Al-Azim yang maha besar. Memang Allah Ta'ala maha besar. Langit bumi aja di tangannya. Jelas dia adalah maha besar, maha agung. Maka nama-nama Allah dan sifatnya itu adalah apa? Adalah muhkam. Karena dia dipahami secara jelas dengan bahasa Arab. Dari sisi maknanya. Fa inna ma'naha wadihun ma'rufun fi lughatil Arab. Karena maknanya itu jelas dan telah dikenal di dalam bahasa Arab. Wa ammal kunhu, adapun hakikatnya, wal kaifiyah, dan penggambarannya, yaitu bagaimana caranya, yaitu penggambarannya, fahuwa mimma sta'sarallahu bi ilmih, maka ini adalah termasuk perkara yang Allah mengkhususkan ilmunya itu untuk dirinya sendiri. Kalau Allah menghendaki, Allah mengajarkan dan memberitahu kita, tapi Allah menguji, mau nggak kita ini percaya? Tahu maknanya kemudian tapi tidak tahu gambarannya. Mau nggak kita beriman? Baik. Kita ambil satu lagi yang terakhir atau ya satu lagi. Ar-rabi'a asyar la yalzamu min ittihadil ismain tamasulu musammahuma. Tidak mengharuskan kalau dua nama itu sama, menunjukkan apa? Objek yang dinamai tadi menjadi apa? Menjadi serupa. Sama-sama melihat. Ini dikasih nama basir, ini juga basir, tapi tidak mengharuskan dua zatnya tadi sama. Fa inna Allaha sama nafsahu bi asma'in tasamma biha ba'du khalqih. Karena Allah menamakan dirinya dengan nama-nama yang sebagian makhluknya juga menamakan dirinya dengan itu. Seperti apa? Seperti Al-Aziz. Allah punya nama Al-Aziz, sebagaimana yang telah kita lewati tadi. Sementara makhluk juga punya Al-Aziz. Contohnya apa? Al-Quran. Dalam Al-Quran makhluk punya nama Al-Aziz. Yang Ya, Pak? Nabi Yusuf tuh ya. Nah, gimana lafadznya? Banyak di situ. Istri Ya. Al-Aziz tuh. Qalat imra'atul azizul ana hashasul haq. Kata Imam siapa? Al-Qassab rahimahullahu taala, dan kalam beliau ini nukil oleh Syekhul Islam, juga dinukil oleh Ibnul Qayyim. Beliau adalah murid dari Ibnu Hazm rahimahullah. Di dalam kitab beliau Nukatul Quran, yaitu apa? Di sini ada dalil tentang apa? Penamaan makhluk dengan nama ini itu tidak mengharuskan kesamaan makhluk itu dengan Allah. Kenapa? Allah menamakan dan membenarkan makhluk ada yang punya nama Al-Aziz, sementara Allah dalam ayat yang lain menamakan dirinya Al-Aziz. Dan tidaklah kesamaan nama mengharuskan kesamaan objek yang dinamai tadi atau zat yang dinamai tadi. Wa kadzalika wasafa nafsahu bi sifatin wasafa biha ba'du khalqih. Demikian pula Allah menamakan dirinya dengan sifat-sifat yang dengan itu Allah mensifati sebagian makhluknya. Sifatul haya atau apa? Sifat yang lain-lain banyak sekali. Sifatul al-ghadab. Fala yalzamu min dzalika tashbihu. Maka tidak harus yang demikian itu mengharuskan apa? Mengharuskan adanya tasbih, keserupaan. Dan ini ma'ruf sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Tauhid beliau. Kita punya tangan. Allah Ta'ala mensifati dirinya juga punya tangan. Tapi tidaklah tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Karena apa? Tangan Allah ini apa itu? Mampu menggenggam langit dan bumi. Nah, kita para makhluk mana mungkin kita menggenggam apa? Tanah banyak-banyak. Apalagi sampai apa? Sampai seluruh langit dan bumi. Maka tidak mengharuskan keserupaan nama keserupaan apa itu namanya? Al-itlaqat, mengharuskan kesamaan apa objek yang dinisbatkan kepadanya sifat tadi. Kemudian beliau mengatakan kamu saja, kata beliau, kalimatnya keras memang. Makanya Jahmiyah tambah benci pada beliau, tapi memang pantas. Jahmiyah memang pantas untuk dibuat marah. Beliau mengatakan kamu saja kalau dikatakan apa? Bahwasanya tangan kamu dengan tangan kera itu sama, kamu marah. Padahal jelas kamu sendiri yakin karena punya tangan, kamu juga punya tangan. Manakala kamu mengatakan tangan kamu tidak sama dengan tangan kera, maka kenapa kamu katakan penamaan sifat Allah yad itu berarti apa? Menyamakan dengan tangan makhluk? Kalam beliau bagus dan panjang tentang masalah ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah seperti kalam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, kitab beliau Al-Buniyah an Ilmil Kalam.
yaitu kita tidak perlu pada ilmu kalam. Nama judul kitabnya bagus. Al-Khattabi mengatakan apa? Al-kalam fis sifat kal kalamu kal kalami fid dzat yahdu hadwaha. Bahwasanya pembicaraan tentang sifat itu seperti pembicaraan tentang masalah zat. Dia itu berjalan seperti pembicaraan masalah zat. Sebagaimana zat makhluk itu tidak sama dengan zat Allah, kalian meyakini itu, berarti apa? Sifat makhluk juga tidak sama dengan sifat Allah. Selesai. Tidak perlu pusing masalah, oh ini tasbih atau apa, dan seterusnya. Tayyib qal faqad wasafa nafsahu bisami wal basar. Allah Ta'ala telah mensifati dirinya dengan pendengaran, wal basar penglihatan, ya Rabballah, al-ilm pengetahuan, al-qudrah kemampuan, wa wasafa bidzalika ba'dha khalqih, dan Allah mensifati dengan sifat-sifat tadi sebagian makhluknya. Falaisa sami'u kas-sami' walal basiru kal basir. Maka sami yang ini tidaklah seperti sami yang itu, basir yang ini tidaklah seperti basir yang itu. Fasifatu kulli mausufin tunasibu dzatah. Maka sifat-sifat setiap objek yang disifati itu sesuai dengan dzatnya. Taliqu bihi, sesuai istilahnya layak dengannya. Wal munasabah bainal khaliqi wal makhluk, dan tidak ada kesesuaian, dalam artian tidak ada kesetaraan antara khaliq dengan makhluk. Maka tidak perlu kita katakan kita khawatir ini terjadi kesamaan. Baik, ilahuna wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.